Bagaimana strategi trading Anda jika menggunakan ADX? Apakah Anda masih menggunakannya dengan cara yang lama? Saran saya, coba cara ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menggunakan indikator ADX atau Average Directional Index. ADX atau Average Directional Index sendiri merupakan salah satu indikator yang sudah sangat cukup populer yang biasa digunakan oleh para trader. Karena indikator ini memiliki salah satu keunikan tersendiri, di mana Anda dapat menggunakan indikator ini secara tunggal atau dapat juga digunakan bersamaan dengan indikator lain. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, maka mari kita masukkan indikator ini pada chart trading kita. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke tab Search Indikator. Ketikkan ADX atau Average Directional Index dan kemudian pilih ADX dan DI dari BK Boyaji. Kemudian masuk ke pengaturan ADX dan kemudian masuk ke tab Style. Mari kita ganti warnanya agar dapat terlihat dengan jelas. Ganti warna garis ADX dan level sesuai dengan selera Anda. Kemudian klik OK. Jika sudah, maka beginilah tampilan dari indikator ini. Seperti yang terlihat, maka ada 4 garis yang ada pada indikator ini. Yang pertama, garis DI plus dan DI minus. Garis DI plus dan DI minus ini akan memberikan info sinyal buy ataupun sinyal sell. Dimana jika garis DI plus memotong garis DI minus ke arah atas, maka itu adalah sinyal buy. Atau dapat juga dikatakan, jika garis DI plus memotong dan berada di atas garis DI minus, maka itu adalah sinyal buy. Sedangkan jika garis DI minus memotong garis DI plus ke arah atas, atau dalam artian, jika garis DI minus berada di atas garis DI plus, maka itu adalah sinyal sell. Yang kedua, garis level. Yang ketiga, garis ADX. Garis ADX ini biasanya akan digunakan untuk memastikan kekuatan sinyal yang muncul. Jika garis ADX berada di atas level 20, maka dapat dikatakan bahwa sinyal yang muncul akan memiliki konfirmasi yang kuat, baik itu sinyal buy ataupun sinyal sell. Sebagai contoh, misalkan sinyal yang muncul adalah sinyal buy. Dan ketika sinyal buy muncul dan garis ADX berada di atas level 20, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah sinyal buy yang cukup kuat. Fastbull.com. Untuk memastikan arah pergerakan market, maka saya biasanya akan memadukan indikator teknikal dan analisa fundamental. Dan untuk analisa fundamental, maka saya akan selalu mempercayakannya pada Fastbull.com. Di mana salah satu fitur yang paling saya sukai dari Fastbull adalah analisa trading. Pada tab analisa trading Fastbull ini, saya dapat memantau news yang berkaitan dengan perkembangan market terkini. News dan analisa yang akan disajikan di sini akan mencakup beberapa kebijakan keuangan serta analisa terkini mengenai market. Serta terdapat juga beberapa pandangan terbaru mengenai arah kebijakan di market. Anda dapat menggunakan Fastbull.com melalui website resmi Fastbull.com yang linknya sudah kami tempatkan di kolom deskripsi. Atau jika Anda adalah pengguna mobile, Anda juga dapat mendownload Fastbull versi mobile melalui Play Store ataupun App Store. Lalu bagaimana cara trading menggunakan indikator ADX atau Average Directional Index ini? Pada langkah pertama ini, kita akan membahas cara trading menggunakan ADX atau Average Directional Index ini dengan cara yang biasa. Cara melakukan entry buy. Jika garis DI plus memotong garis DI minus ke arah atas, dan DI plus berada di atas garis DI minus, maka itu adalah sinyal buy. Untuk memastikan kekuatan sinyal yang muncul, maka pastikan bahwa garis ADX berada di atas garis level 20. Konfirmasi terakhir, maka pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low terbaru dan gunakan target TP dengan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika garis DI minus memotong garis DI plus ke arah atas, dan DI minus berada di atas garis DI plus, maka itu adalah sinyal sell. Untuk memastikan kekuatan sinyal yang muncul,
maka pastikan bahwa garis ADX berada di atas garis level 20. Konfirmasi terakhir, maka pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terbaru dan gunakan target TP dengan RR 1:2. Namun, berdasarkan backtesting yang kami lakukan, bahwa konfirmasi sinyal ini sering terlambat ataupun membingungkan kita. Misalkan pada contoh ini, di mana ketika sinyal dari garis DI sudah memberikan sinyal buy, namun karena sinyal ADX masih di bawah garis level 20, maka kita sudah ketinggalan posisi. Atau contoh yang ini, di sini terlihat jika garis DI sudah memberikan sinyal buy, namun sekalipun garis ADX berada di atas level 20, tapi karena arah dari garis ADX mengarah ke bawah, maka ini dapat membingungkan kita. Untuk itu, maka kita akan mencoba cara yang kedua, untuk melengkapi strategi trading menggunakan ADX ini. Sekarang masuk kembali ke kolom search indikator, dan ketikkan CM-EMA Trend Bars. Kemudian pilih CM-EMA Trend Bars dari Chris Modi. Untuk CM-EMA Trend Bars, maka biarkan saja pada pengaturan default. Jika garis CM-EMA Trend Bars berwarna hijau dan candlestick juga berwarna hijau, maka itu adalah trend bullish. Namun jika garis CM-EMA Trend Bars berwarna merah dan candlestick juga berwarna merah, maka itu adalah trend bearish. Kemudian mari kita lakukan sedikit pengaturan kembali pada indikator ADX. Buka pengaturan indikator ADX, kemudian masuk ke tab style. Pada tab style, hilangkan tanda pada ADX, kemudian klik OK. Sekarang indikator sudah dapat untuk digunakan. Kemudian mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan indikator ADX ini. Cara melakukan entry buy. Jika candlestick berada di atas garis CM-EMA Trend Bars dan garis serta candlestick berwarna hijau, maka itu adalah trend bullish dan fokus kita adalah mencari titik entry buy terbaik. Kemudian tunggu hingga garis DI plus memotong garis DI minus ke arah atas dan garis DI plus berada di atas garis DI minus. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low terbaru dan gunakan target TP dengan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika candlestick berada di bawah garis CM-EMA Trend Bars dan garis serta candlestick berwarna merah, maka itu adalah trend bearish dan fokus kita adalah mencari titik entry sell terbaik. Kemudian tunggu hingga garis DI minus memotong garis DI plus ke arah atas dan DI minus berada di atas garis DI plus. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terbaru dan gunakan target TP dengan RR 1:2. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.